Saya Yahya Maria dan teman-teman saya Nida Nahdia, Febiana Wulandari. tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi mata kuliah UTS Project Kurikulum dan Pembelajaran. Dan di sini kami akan mewawancarai mahasiswa PPG. Tonton videonya ya. Teteh, izin saya mau wawancara Teteh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nida Nahdia. Dengan Teteh sendiri namanya siapa? Herna. Saya ingin menanyakan tentang kurikulum Merdeka Teh. Nih, pertanyaan saya tuh, menurut Teteh tuh gimana sih yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka tuh Teh? Oh ya, kurikulum Merdeka itu kurikulum ya yang baru diusung ya pas sama pemerintah, itu berfokus untuk mengembangkan minat bakat siswa, yang fokusnya itu ke sana juga ya. Dan juga mengembangkan karakter ya, intinya mengembangkan karakter siswa. Berarti supaya siswa tuh kayak lebih aktif lagi gitu ya Teh ya. Terus kenapa sih Teh kalau kita tuh kayak harus diperlukan banget gitu tuh Teh kurikulum Merdeka saat ini tuh Teh? Kenapa kayak gitu? Karena kan di kurikulum Merdeka itu kan siswa diberikan kebebasan ya. Guru juga bebas menentukan metode belajarnya gitu ya, dan lain-lain. Dan juga siswa itu belajar sesuai dengan kemampuannya ya, kan menyesuaikan dengan gaya belajar ya. Pembelajarannya juga berdiferensi Beragam ya, pada konten, proses, dan produk gitu. Jadi supaya siswa itu ya Teh ya lebih bisa berkembang lagi gitu ya Teh, bisa. Terus gimana sih Teh kayak bentuk struktur kurikulum itu dengan penerapan kurikulum Merdeka tuh Teh? Struktur kurikulum. Struktur kurikulumnya. Merdekanya ya. Struktur kurikulum Merdeka itu mencakup intrakurikuler dan kurikuler ya. Nah, kalau misalnya struktur selain intrakurikuler dan kurikuler, struktur kurikulum dapat memuat juga ekstrakurikuler ya. Nah, sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan satuan pendidikannya, memuat kompetensi, muatan pembelajaran ya, dan Kayak dan uji beban belajar juga begitu. Teh, terus mau nanya pertanyaan terakhir ya Teh. Gimana sih kriteria sekolah itu supaya boleh menerapkan kurikulum Merdeka tuh kayak gimana Teh? Apa yang harus disiapkan oleh sekolah? Gitu, Teh. Oh, kriteria sekolah ya? Kriteria sekolah. Kriteria sekolah menurut Teteh bisa menerapkan, semua sekolah bisa menerapkan kurikulum Merdeka, tetapi ada kriteria tertentunya ya. Seperti dipersiapkan ya, kan kalau di kurikulum Merdeka itu menyesuaikan dengan minat belajar siswa ya, dan juga pembelajarannya itu berdiferensi. Nah, jadi sekolah itu harus benar-benar ya menyiapkan seperti Alat-alat kayak gitu Teh. begitu. Terusnya pendukung lainnya juga ya, begitu sih. Oh, ya udah Teh, makasih ya Teh ya. Teh, aku dari Prodi Pendidikan Matematika, mau izin wawancara Teteh boleh? Iya, boleh. Sebelumnya, nama Teteh siapa? Ya, perkenalkan saya Delia, saya mahasiswa PPG gelombang 1 tahun 2024, Prodi PGSD. Ya. Langsung ke pertanyaannya Teh. Menurut Teteh, lebih mudah mana sih antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka? Oke, lebih mudah mana antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka? Oke, menurut saya pribadi, antara kedua kurikulum tersebut yang lebih mudah untuk diterapkan itu yaitu kurikulum Merdeka. Karena kenapa? Di dalam kurikulum Merdeka itu kita sebagai seorang guru itu diberikan kebebasan untuk terkait dengan materi, tujuan pembelajaran, dan juga alur tujuan pembelajarannya. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka itu itu kayak silabus, terus tujuan pelajaran itu udah ditetapkan. Jadi kita yang harus menyesuaikan dengan yang udah disediakan oleh pemerintah. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka kita bisa kita bisa membuat sendiri, disesuaikan dengan kebutuhan dan juga karakteristik peserta didiknya gitu. Ke pertanyaan kedua ya Teh. Ya, benar.
bagaimana sih perbedaan antara hasil capaian siswa di kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka? Oke, hasil capaian siswa ya. Kalau misalkan dilihat dari dua kurikulum yang saya tahu, kalau misalnya di kurikulum 2013 itu penilaian itu lebih menekankan pada penilaian akhir pada hasil. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka itu ada yang namanya penilaian proses atau penilaian formatif. Jadi bukan hanya penilaian akhir yang dijadikan sebagai patokan, tapi ada juga nilai proses. Jadi pada saat proses juga siswa itu dinilai, ada penilaiannya. Berarti sangat beda ya Teh? Iya, sangat beda jika dibandingkan dengan kurikulum 13. Ke pertanyaan ketiga ya Teh. Menurut Teteh, apa sih kesulitan yang ada di kurikulum Merdeka itu? Oke, kesulitan yang ada di kurikulum mereka mungkin saya pribadi ya, kesulitan di kurikulum Merdeka. Mungkin guru harus bisa lebih kreatif karena pembelajaran di kurikulum Merdeka itu menekankan pada pembelajaran berbasis proyek. Lalu ada juga jadi student center. Jadi siswa yang terlibat langsung dalam pembelajaran. Kan kalau misalkan di kurikulum 2013 itu masih kebanyakan masih teacher center. Jadi itu masih menggunakan pendekatan ceramah kayak gitu. Nah, kalau misalkan di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya model pembelajaran problem based learning dan juga ada model pembelajaran project based learning. Nah, di dalam kurikulum Merdeka, guru itu ditekankan untuk bisa menggunakan dua model pembelajaran ini, problem based learning sama project based learning. Nah, kebanyakan itu menggunakan project based learning. Jadi ya kita sebagai guru itu harus bisa kreatif di dalam kurikulum Merdeka ya. Terus kita juga harus bisa menyesuaikan misalnya menyesuaikan pembelajaran, karena kan materi ajar dalam kurikulum Merdeka itu kita dibebaskan ya. Jadi bisa disesuaikan dengan lingkungan anak, dengan budaya yang ada di sekitar anak gitu. Langsung ke pertanyaan terakhir ya Teh. Menurut Teteh, apa sih proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu? Ya, P5 ya? Ya, P5. Ya, P5 itu merupakan sebuah kegiatan khas atau ciri khasnya kurikulum Merdeka nih. P5. Iya, P5 tuh. Nah, kegiatan itu kegiatan yang menekankan pada penguatan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila tuh ada ada 5 kalau nggak salah atau 6 gitu, lupa ya saya juga. Kayak berkebinekaan global, terus mandiri, kreatif, yang kayak gitu. Nah, itu mungkin seperti itu. Cukup Teteh, makasih ya solusinya waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum Teh. Ya, Kenalin, nama aku Komaria. Nah, kebetulan dari prodi Pendidikan Matematika ada tugas dari mata kuliah kurikulum pembelajaran buat mewawancarain mahasiswa PPG gitu. Jadi Teteh bersedia nggak nih mau diwawancarain? Sebelumnya nama Teteh siapa nih? Perkenalkan saya Nur Hayati. Oke. Jadi langsung ke pertanyaan. Oke. Pertanyaan pertama tuh, menurut Teteh gimana sih langkah-langkah ngerumusin tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka? Tujuan pembelajaran ya, melihat dari tujuan pembelajaran mungkin kita lebih fokus dulu ke capaian pembelajarannya. Jadi dalam membuat tujuan pembelajaran itu fokus pada tujuan pembelajaran, kemudian materi yang akan diambil juga kita harus mengetahui terlebih dahulu, maksudnya pelajaran apa yang akan kita ambil. Di lain itu juga kita harus fokus pada waktu yang akan dicapainya, jadi agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai pada hari itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Teh. Menurut Teteh gimana sih cara nyusun alur pembelajaran pada kurikulum Merdeka? Sekarang alur ya, alur. Nah, untuk menentukan alur ya, langkah-langkah dalam alur itu kita yang pertama kembali lagi pada capaiannya, kita harus memperhatikan capaian tujuan pembelajarannya itu sendiri. Kemudian lebih ke tujuan pembelajarannya, kita harus fokus pada tujuan pembelajaran, lalu kita bisa menentukan tuh alur dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Oke.
Terus yang selanjutnya di kurikulum Merdeka kan ada modul ajar. Nah, menurut Teteh gimana sih langkah-langkah dalam menyusun modul ajar pada kurikulum Merdeka? Langkah-langkahnya mungkin lebih ke kita harus melihat kebutuhan dari peserta didik itu sendiri, karena kan dalam membuat modul ajar itu kan kita harus memenuhi kebutuhan peserta didik itu sendiri. Kemudian juga harus menyesuaikan dengan capaiannya, karakter peserta didik itu juga sendiri, kebutuhannya peserta didik itu sendiri. Nah, adapun dalam isinya ya mungkin tidak jauh berbeda ya dengan RPP ataupun K13. Maksudnya isinya itu tetap identifikasi yang kayak gitu tetap ada gitu. Cuman ya dapat kita lihat dalam modul ajar ini kan kategorinya fase-fase ya. Nah, jadi fase-fase itu juga kemudian dalam penilaiannya juga harus diperhatikan gitu. Ini pertanyaan terakhir ya Teh. Menurut Teteh apa sih yang menjadi perbedaan paling mencolok antara kurikulum 13 sama kurikulum Merdeka? Kalau menurut saya pribadi yang lebih mencolok dalam antara kurikulum 2013 dan modul ajar itu sendiri, di mana dalam pembelajaran itu kan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dalam kurikulum Merdeka. Kemudian dalam penilaiannya juga lebih kepada menilai karakter peserta didik, berbeda halnya dengan K13, di mana K13 itu kan masih dengan akademis, nah yang kayak gitunya. Nah, adapun yang kurikulum Merdeka itu lebih ke karakter peserta didiknya. Sebelumnya makasih ya Teh. Sekian hasil wawancara dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.